pagi anakku, semoga sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran Ibu. Kali ini kita mempelajari tentang simbol, musik sebagai simbol. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian musik. Pengertian musik itu sangat beragam. Bisa kita tarik kesimpulan pengertian itu sendiri dari fungsi musiknya. Contoh, di dalam video-video yang Ibu tampilkan atau gambar yang Ibu tampilkan di situ bahwa musik fungsinya sebagai pengiring tarian, sebagai hiburan ataupun sebagai ungkapan perasaan. Dari fungsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian musik itu dapat diperoleh dari fungsi itu sendiri. Berarti musik adalah sebagai ungkapan perasaan manusia. Musik adalah sebagai mata pencarian atau profesi. Musik adalah sebagai pengiring tarian. Kembali kita kepada musik sebagai simbol. Dalam buku halaman 65 kita konsentrasi pada 4 simbol musik, yaitu nada, ritme, dinamika, tempo. Ya, apa itu simbol? Simbol itu adalah suatu lambang, konsep sebagai suatu kesimpulan untuk memudahkan satu hal lebih efektif dan efisien. Contoh, simbol lambang negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi jika orang luar melihat Pancasila, mereka sudah identik dengan Indonesia yang memiliki beragam budaya, beragam suku, beragam agama, beragam istiadat, dan beragam tatanan hidupnya. Bisa kita lihat dari 5 sila yang ada. Oke, kalau Ibu lihat pertunjukan ini, S. Kamu tahu ini adalah lambang dolar. Kalau dolar orang identik dengan uang. Identik dengan negara Amerika, Singapura, ataupun Australia. Demikian juga ini, simbol sendok dan garpu. Jika kamu lihat, ini sering ada di pinggiran jalan lintas. Ya, ini artinya bahwa di sekitar situ akan ada restoran. Dengan adanya gambar ini memudahkan orang untuk cepat memahaminya. Karena jika dia ditulis setelah 100 meter akan ada restoran, orang tidak akan sempat membaca dengan kecepatan tinggi. Karena kita tahu umumnya kalau di jalan lintas pinggiran kota, kecepatan pengendara mobil itu sangat-sangat kencang. Oke? Nada, ritme, dinamika, tempo, apa ini? Kalau Ibu bisa jabarkan secara nilai filosofinya, ini sama dengan kehidupan manusia. Nada. Kamu tahu nada itu apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Nada tinggi, ada rendah. Bahwa dalam kehidupan manusia, kamu akan pernah mengalami tinggi rendahnya. Ya, kamu akan mengalami suatu masa di mana kamu bahagia, di mana kamu sedih, di mana kamu adalah yang paling dan tinggi, dan ataupun pada saat itu kamu dalam keadaan rendah, ya. Tetapi itu akan memperindah kehidupanmu, akan memperindah suatu lagu. Jika lagu itu tinggi semua, akan beda indahnya, ya. Demikian juga ritme. Ritme itu kalau kamu lihat di halaman 66 adalah durasi setiap bunyi, ya. Durasi, waktu, berhubungan dengan waktu. Ada masa kamu belajar lama, ada kamu masa belajar cepat. Itu akan memberikan kamu motivasi, akan memberikan kamu suatu
rasa syukur. Masa dimana kamu kadangkala memperoleh sesuatu itu lama, kadangkala kamu memperoleh secara cepat. Sehingga dengan demikian kamu akan tetap berserah kepada yang kuasa. Ritme, durasi setiap bunyi. Jadi kalau lagu itu sama ketukannya, durasinya tidak akan indah. Contoh, padamu negeri kami. Tapi padamu negeri kami berjanji. Ya, kalau kamu perhatikan nak, kata-katanya ada yang cepat, ada yang lama, ada yang pendek, ada yang panjang, sehingga itu memperindah suatu lagu. Kemudian dinamik, keras lembutnya suatu lagu. Jika lagu itu tidak memiliki dinamik, dia akan hambar terdengar. Contoh, ku lepas di kau pahlawan, ku rela. Itu tidak akan atau mengurangi nikmatnya suatu lagu. Dengan adanya dinamik, lagu itu akan indah. Ibu akan contohkan ini, di mana salah seorang anak yang sangat sangat berprestasi, yang sangat maju, bekerja keras, memiliki hasil yang baik, di mana dia menampilkan lagu dengan dinamik sehingga lagu tersebut indah didengar. Oke, kamu bisa melihat atau menontonnya di YouTube untuk lebih lanjutnya. Ya, saya yakin kamu juga memiliki bakat seperti anak tersebut. Ya, silakan kamu mengembangkan bakat yang kamu punya, explore. Karena ibu yakin juga setiap manusia adalah memiliki kelebihan, unik. Gali bakat-bakat kamu. Oke, kembali kepada tempo. Tempo itu berhubungan dengan kecepatan musik atau lagu. Contoh, jika lagu itu sama kecepatannya, dia tidak akan nikmat. Ibu kasih contoh. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku teguh. Jika semua lagu sama, lagu tersebut tidak akan nikmat. Dan untuk pemahaman atau interpretasi lagu tersebut juga kurang. Manusia atau orang yang mendengarkannya tidak akan menjiwai, tidak akan menikmati jika lagu itu sama semua. Demikian juga dalam kehidupanmu. Jika kamu nak dalam memperoleh sesuatu hal, ada cepat, ada lambat, itu adalah melakukan suatu keindahan dalam hidupmu, sehingga kamu lebih bisa menggunakan akal budimu, perasaanmu, mentalmu, keimananmu dalam mencapai
sesuatu itu kadang harus lambat, kadang harus cepat, sesuai dengan tujuannya. Contoh, kamu belajar dari mulai TK sampai SMA, kadang kuliah, ya, itu rentang waktu yang sangat panjang. Tetapi hasilnya pasti lebih baik dibanding kamu saat ini memetik daun yang cepat, karena itu hasilnya kurang baik atau lebih baik kamu dalam mencari pengetahuan daripada memetik bunga fungsinya. Jadi kamu harus belajar mensyukuri di dalam kehidupanmu. Dengan adanya cepat atau lambat, kamu bisa kembali berserah kepada Tuhan bahwa kamu membutuhkannya. Dari 4 fungsi tersebut akan membuat indah suatu lagu. Dari 4 filosofi kehidupan yang Ibu berikan akan memperindah kehidupanmu. Ini beberapa contoh simbol musik yang kamu bisa lihat di dalam partitur lagu, ya. Apa ini? Ini partitur lagu, ya. Contoh simbol-simbol. Ini adalah simbol musik, simbol nada. Kemudian ini P yang kamu lihat kadang dengarkan ada lagunya cepat atau kadang lagu lambat atau kadang ada lagunya lembut atau keras. Ini adalah P lembut, ini lagu semakin keras. Ini adalah nada-nadanya. Jadi semua ini adalah simbol musik yang harus dipelajari dan ditampilkan dalam bentuk hasil pertunjukan yang bisa dinikmati, bisa diapresiasi, bisa diinterpretasi oleh penikmat musik daripada pertunjukan musik tersebut. Dengan adanya ini memudahkan orang, memudahkan di dalam mempelajari, menampilkan suatu lagu. Sama dengan angka 1, 2. Dengan adanya ini akan mempermudah orang untuk mempelajari penambahan angka dengan adanya simbol. Sama halnya dengan musik ini. Minggu depan Ibu akan lebih rinci lagi satu persatu mengajarkan nada, ritme, dinamika, tempo. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat bagi anak-anak Ibu, dan jika kurang mengerti boleh bertanya melalui WA atau Classroom, dan Ibu akan memberi tugas kepada kamu untuk lebih mendalami, memahami pembelajaran kita saat ini. Sekian dan terima kasih. Semoga kamu sehat selalu. Selamat pagi.